Oke, ketemu lagi bersama The Talkies, tapi kali ini Bayu lagi absen. Sebagai gantinya ada Aska Goldie. Dan kali ini kita akan bahas film Just Man. Bu, ibu nggak capek ya ngurus 3 anak? Kamu nggak boleh lo bicara seperti itu. Ibu ini ada untuk kalian. Jadi ada sosok ibu nih, tokoh utamanya ibu kan, Siti diperankan oleh Christiane Hakim. Yes. Punya 3 anak, Pratiwi, Niken Anjani, Ya. Damar, Ge Pamungkas, sama Jalu. Jalu yang tampilannya beda sendiri nih. Toran Waibro ya. Iya, Toran Weibro. Gitu. Jadi dia dari timur. Yes. Kemudian si ibu melihat ada tokoh ODGJ. ODGJ, Ya. si Murni. Gitu, yang dalam keadaan hamil besar. Ya. Hamil besar, kemudian lagi rame-rame nih di pasar karena dia bikin kekacauan nih. Ya, ya. Kemudian dibawa pulang ke rumah. Ya, betul. Gitu. Nah, jadi kemudian intriknya adalah bahwa oh ya, kan karena anak-anaknya udah pada dewasa nih. Pratiwi udah berkeluarga dan si Damar meniti karir yang lagi menanjak. Betul. Gitu kan. Betul. Jadi mereka punya kesibukan masing-masing. Yes. Tinggal Jalu yang di rumah. Sebagai anak bungsu itu pun udah mau kuliah kan keluar. Jadi gitu. Nah, ini film ini tuh menceritakan kesepian si ibu nih. Ya. Ya, di saat anak-anak udah besar. Gitu loh. Nah, Dan kondisinya relevan ya dengan kehidupan keluarga Indonesia. Ketika anak-anaknya udah besar, itu biasanya mereka berkarir dan mulai meninggalkan rumah, meninggalkan ibunya gitu. Jadi mereka berkarir dan kadang-kadang melupakan sosok ibu gitu. Itu yang mungkin diangkat di film ini. ya, walaupun di film ini nggak ngejudge ya. Enggak. Gitu. Jadi nggak ngejudge bahwa kalau lo nggak punya waktu buat orang tua berarti lo salah. Nggak gitu kan. Nggak. Jadi ini judgment free. Nah, jadi kemudian si Murni ini mulai dirawat, mulai menemukan kemanusiaannya gitu kan. Walaupun kita sama sekali nggak tahu sampai film selesai sama sekali nggak tahu backstory-nya apa. Yang jelas dia trauma dengan benda tajam. Nah, kalau dilihat di trailer itu udah sebetulnya udah spoiler ya apa yang akan terjadi dengan benda tajam itu. Benar, gitu loh. Jadi udah mulai kebayang lah, wajar sih kita ya kalau ngelihat orang dengan gangguan jiwa kemudian punya trauma dengan benda tajam, ada anak kecil. Yes. Udah gitu. Wajar kalau kita ngeri. Nah, jadi itu. Ya, film ini sebenarnya membawakan unsur kasih sayang ibu itu nggak harus kasih sayang ibu kandung ke anak kandung gitu. Ini ada cerita yang lebih luas, kasih sayang seorang ibu yang lebih universal, di mana ada karakter, di mana ada anak adopsi. Kemudian Si Jalu itu si ya. Jalu ya, yang termasuk daerahnya daerah Papua gitu, tapi dia adopsi dari kecil. Kemudian Tinggal jadi logat Jogja ya. iya, jadi bahasanya jadi bahasa ibu gitu. Lidahnya jadi ikutan ibunya, yaitu orang Jogja, orang Jawa gitu. Kemudian garis utamanya adalah ketika ibu ini menemukan ODGJ di pinggir jalan, terus dia bawa ke rumah yang tidak lazim dilakukan oleh banyak orang, apalagi manusia zaman sekarang ya. Orang ODGJ itu biasanya diasingkan, nggak pernah diajak kemana-mana, ini malah dibawa. Lah konfliknya kan akhirnya ke anak-anaknya yang kadang-kadang nggak terima dengan cara berpikir ibunya sendiri. Ini kenapa sih ibu kok masukin anak orang gila, orang ODGJ dimasukkan ke rumah gitu. Baik sih, tapi kan resikonya tinggi gitu loh. Iya. Itu normal ya, tapi hal yang nggak normal tapi sebaiknya ada sosok ibu yang sangat berperan. Hati besarnya dia ini loh yang membuat kita akan tersentuh gitu. Jadi kalau gue ngelihat film ini cerdas dalam penokohan Siti. Jadi tanpa harus ada yang cerita, oh dia orangnya baik, oh dia orangnya pemurah. Itu kita dengan komposisi keluarganya aja kita tahu bahwa dia mengadopsi Jalu. Kita langsung bisa dapat gambaran manusia macam apa Ibu Siti ini. Yes.
gitu loh. Adegan pertama juga dia kan membantu Murni kan. Iya. Ayo dia dikasihanin dong, dia kan lapar gitu kan. Oke, dia mengganggu nih, Ya. mengganggu umum, tapi dia lapar, ayo dibantu kan gitu. Ya. Jadi kayak gitu. Itu gitu loh. Jadi yang kalau kalian yang oke, nggak perlu tuh diceritain, nggak perlu, walaupun ada sedikit flashback ya, Iya, tapi nggak perlu diceritain sosok macam apa dia gitu loh. Iya. Karena dari interaksi dengan Galuh, dengan Damar, dengan Pratiwi yang beneran udah kayak keluarga sendiri ya, aja tuh kita udah tahu berarti mereka dididik seperti ini. Pola didikan macam apa tuh kita dapet dari interaksi mereka Ya, gitu loh. ya. Itu sih hebatnya. Dan kultur budaya Jawanya Jogja termasuk ya, unsur kekeluargaannya itu emang sangat-sangat Jogja banget gitu, termasuk dengan plot-plot adegan ada acara 1000 hariannya, kemudian gimana cara mereka mendidik anak-anaknya, terus cara berkomunikasi orang tua ke anak itu emang sangat-sangat Jawa banget lah gitu lah ya. Itu yang bisa ngerasa film ini jujur, sederhana banget pembawaannya, nggak muluk-muluk, nggak ada narasi-narasi dramatisasi yang berlebihan gitu. Jadi apa yang di-capture sama JNH Angga di sini tuh kesannya ya apa adanya gitu, ngalir aja, ngeflow gitu. Jadi gue pernah baca reaksi orang ya, ketika diputar di JAV nih banyak banget yang nangis, banyak yang langsung inget orang tuanya Yes. gitu kan. Lu gimana? Ya ini jadi jujur ini film udah 2 kali nonton ya. Jadi pertama kali ada privilege kemarin ada di JAV, itu festival JAV, nonton itu udah nangisnya tuh dar gitu dari tengah sampai akhir itu udah fix kayak nggak bisa ketolong nih air mata gitu. Sangat-sangat emosional, sentimental banget dan personal juga mungkin ya. Dan ini kali kedua, kupikir udah mati rasa gitu. Ketika nonton, lah ternyata di titik yang sama itu masih sama rasa emosionalnya itu ternyata masih kejaga gitu. Itu yang bikin ini film memang ada sesuatu magical gitu. Dan kayaknya JNH Angga itu emang selalu memberikan unsur hati yang kental tuh selalu berhasil gitu. Ya, jadi Maka I'm Coming tuh film favorit gue film Indonesia favorit tahun 2020. Gitu, jadi makanya agak nunggu dan kaget ketika proyek film keduanya nih jauh banget nih, drama gitu kan. Maka I'm Coming tuh gak cuma komedi, tapi komedi yang absurd gitu kan. Kayak gitu, yang side gags-nya tuh kayak City Hunter gitu kan. Slapstick komedi gitu, ada Thailand-Thailandnya gitu ya. Atau kayak Jepang gitu kan. Benar. Nah ini tuh yang membumi drama gitu kan. Yang pertama komedi, yang kedua film sedih. Ini range-nya tuh beda dan jauh banget gitu. Genre-nya udah lintas genre banget, tapi dua-duanya works gitu loh. Ibaratnya dia tuh bisa memakan semua genre akhirnya gitu. Kita nggak skeptis dengan di komedi works, dia mau bikin apa nih sedih-sedihan, ternyata works juga. Jadi kan ada juga nih yang director spesialis komedi, kemudian dia coba ke genre lain, gagal biasanya. Ternyata gagap gitu ya. Oke. Gitu loh. Nah ini nih mulus banget nih. JNH Angga nih mulus banget. Terus kita mau mulai bahas tentang per karakter ya. Salah satu yaitu Ibu Christine Hakim. Christine Hakim selalu konsisten dengan perannya, tapi di satu film ini ada sebuah tribute moment karena posisi dia sebagai ibu tuh udah paling performanya top notch gitu loh. Mungkin kalau di Perempuan Tanah Jahanam yang unsurnya ibu, atau di Seperti Dendam yang rada-rada nyeleneh gitu ya, jadi mak jerot gitu kan, kesannya dia nakal, tapi dia emosionalnya ngedelivernya bagus banget, dengan natural sekali, effortless lah ibaratnya. Gimana dengan? Iya, di sini kecuali ada maksudnya dia sebagai orang baik banget gitu kan ya. Jadi sampai maksudnya kan sepanjang film ini sebetulnya agak-agak mulus gitu ya. Lonjakan-lonjakannya tuh ombak-ombak tipis. Nah di sini tuh nggak ada acting yang berlebihan gitu kan ya. Gestur kecilnya itu yang memang kalau gue suka banget. Jadi yang kayak
dia minum sendirian, cara dia minumnya Iya. gitu. Tapi memang jago juga si framingnya ya. Betul, betul. Ya, si ibu di pojok sendirian, selebihnya kosong tuh dapet deh nangkep sepinya. Oke. Tapi pasti sebagai seorang aktor yang memang punya kelas sendiri nih, dia punya kalkulasi ketika ngangkat gelas sampai minum. Itu dia pasti ada hitungannya tuh. Ya, temponya Ya. oke. Iya gitu. Ya. Temponya Dan tuh itu kita pas. bisa ngerasain gitu. Sesimpel itu loh. Iya, betul sekali. Nah, pecahnya baru ketika memang ada insiden yang ada di trailer ya. Iya, iya. Nah, ketika dia bilang ibu nurut aja deh, itu berasa banget bahwa omongan itu tuh berat buat dia. Benar, benar. Gitu. Ibu nurut apa kata kalian gitu. Itu berat banget, itu kerasa ketika dia ngedeliver itu yang Betul. gitu. Oke, next masuk ke karakter selanjutnya yaitu Murni. Murni yang diperankan oleh Aishita. Aishita pun juga jadi salah satu karakter yang stand out di film ini. Dia menjadi karakter ODGJ yang sepanjang film dia nggak ngomong sama sekali, Om. Dia cuma ada satu kata, ya mungkin ini ada spoiler dikit, tapi ini penting. Dia cuma bilang satu kata, yaitu judulnya sendiri kan, Iya. Ibu. Selesai. Itu mendeliverkannya juga gila banget, ya ODGJ banget gitu. Dia memberikan nyawa yang bagus di karakter ini gitu. Gimana kesan dengan Tadi waktu kalau nggak salah tuh yang yang tidak dibicarakan ketika kita membicarakan cinta juga kan, Iya. dia juga karakter yang eksentrik ya di Yes. film itu kan ya. Itu jadi sebetulnya kalau buat range ini dia udah punya pengalaman sebelumnya ya gitu. Nah, tapi memang tadi ketika nonton, ketika akhirnya dia bersuara itu nggak tahu nih persiapan dia. Tadi nggak ada yang nanya juga sih ya. Ketika suara pertama keluar, kata pertama keluar, itu berasa banget yang kayak serak-serak. Jadi yang kayak mulut nggak pernah dipakai untuk berbicara, kemudian keluar pertama kali dalam sekian tahun, itu berasa ya kayak kalau besi itu kayak karatan gitu, kayak Iya, ada karat-karatnya gitu tuh ya. Gitu. Nah, itu sih yang wah gila gitu ya. Gitu. Kelihatan usangnya gitu ya. Gitu loh. Secara body language-nya juga kayaknya dia nggak pernah menggunakan badan dengan baik, dengan maksimal gitu. Itu satu. Kedua, belum sempat riset nih backgroundnya gimana, tapi di situ dia sebagai hamil tua gemuk banget loh. Iya, oke. Iya kan? Benar. Tadi begitu muncul kan udah Iya, ramping lagi, tapi Udah itu yang gemuk banget sehingga yes. believable Benar. gitu. Yes, ya memang adegan apa ya, dia membawakan posisi hamil tuanya juga believable ibaratnya gitu, dan dia kan terinspirasi dengan kucing liar kan tadi diceritakan. Ya sumber inspirasinya emang out of the box, tapi benar-benar bisa tergambarkan dengan kita jadi kayak sadar, oh dia emang kelainan mental lah, ada mental health illness. Jadi gitu. tadi tuh Ayushita bilang bahwa salah satu inspirasi untuk gestur-gestur itu didapat dari kucing-kucing liar yang dia tampung ya di rumahnya gitu loh. Iya. Nyentrik sih. Nyentrik banget. Oke, next ke karakter selanjutnya. Ini karena terlalu keren filmnya, jadi banyak karakter yang bisa kita kulik. Ya, ketiga adalah anak tiri dari ibu Siti, yaitu Jalu. Yang di sini diceritakan dia adalah anak adopsi sejak kecil dengan ras yang berbeda dengan orang keluarga Jogja yang dikepalai sama Ibu Siti ini. Gimana, Om Benjoy? Menurut gue tokoh Jalu yang dibawain sama si Toran Waibro ini MVP-nya sih. Maksudnya, oke, mungkin Christian Hakim tuh nggak ada yang ngalahin, tapi kita udah terbiasa melihat dia bermain cemerlang. Iya. Nah, ini mengejutkan gitu loh. Betul sekali. Si Jalu ini mengejutkan. Pertama, dari karakterisasinya, oke, ini peran penulis skenario dan sutradara, bahwa dengan melihat interaksi dia seperti tadi kita bilang, kita bisa menilai didikan macam apa di rumah, kita bisa nilai kenyamanan apa yang diberikan oleh Bu Siti dan almarhum suaminya kepada Jalu, sehingga Jalu tuh nggak ada minder-mindernya kan. Iya.
di lingkungan ya, nggak Iya, cuma di keluarga, di lingkungan dia nggak ada minder-mindernya, Benar, dia senyaman itu, gitu loh, dia nggak ada masalah dengan perbedaan casingnya, Iya. gitu loh, dan orang nggak ada yang mempermasalahkan itu, Sama sekali. Bahkan sekali. di dialognya pun ketika dilihat foto masa kecilnya, dia tuh bilang anaknya lucu, tapi cengeng. Iya, Gitu. Jadi misalnya kayak mereka gitu. nggak pernah membahas tentang ras itu loh. Jadi mereka tetap ngeblend aja gitu karakternya. Itu jadi sehingga jadilah tokoh Jalu yang seutuhnya. Yes. Dan itu dijawab sama Toran Waibro dengan baik gitu. Ya. Nah di sini dibanding dua anak lainnya dia memang mendapat porsi paling besar karena dia yang paling dekat sama ibu Iya. gitu. Ketika adegan dia pecah tuh ya, itu yang damn gitu ya. Iya, yang bikin sisi emosionalnya itu bekerja dengan baik itu adalah ketika kita melihat ekspresinya Toran Waibro, si Jalu ini, ketika dia menangis, ketika dia berekspresi melawan kakak-kakaknya, ketika dia grief di scene akhir, itu rasanya kalau kita fokus ke mukanya kita akan ngerasa sakit gitu. Iya. Ada rasa-rasa ini nangis dengan jujur tuh definisinya si Toran ini mendelivery gila banget. Iya, dan satu lagi gini, sama seperti ibu ketika bilang aku ikut aja apa kata kalian. Di sini si Jalu ketika Jalu bilang aku tahu aku memang cuma anak pungut gitu kan ya, anak angkat, itu pasti dengan didikan yang membuat dia nyaman untuk sampai dia bilang kayak gitu tuh berat banget gitu ya. Yes. Nah makanya yang wah luluh di situ Benar. gitu. Ini golden momennya dia sih di film itu dan MVP karena Benar. memang dia Banget. mengejutkan gitu. Ya. Karena mungkin biasanya kita melihat stereotype orang kulit hitam itu mungkin jadi preman atau jadi orang-orang yang mungkin sidekick gitu. Tapi di film ini dia benar-benar emang stand out banget gitu. Bisa disejajarkan dengan Christine Hakim. Mungkin pertama kali dia satu frame, tapi langsung kelihatan banget gitu. Mereka bisa tektokannya luar biasa banget. Itu juga sebetulnya kalau ngelihat ketika mereka kan sering ya di frame yang sama ya, itu kelihatan bahwa Christine Hakim is a generous actor. Yes. Karena Itu kalau valid banget itu. karena kalau nggak diumpan nggak akan bisa interaksi itu Iya, gitu iya. ya, nggak akan kepancing itu, Benar. nggak akan orang berani ngadu. Ini kan yang legend gitu loh, orang tuh pasti yang ini enggak gitu, jadi hanya her generosity yang bisa yang punya peran besar tuh bikin aktor-aktor muda di sekelilingnya tuh bisa nyaman. Benar. Oke, setelah itu mungkin kita masuk ke area-area yang biar adil gitu. Jadi ada sisi negatifnya atau sisi yang kurang memuaskannya. Kalau dari aku pribadi mungkin dari dua karakter anaknya yang kurang stand out gitu. Justru anak kandungnya yang menurutku kayak kebanting gitu dengan karakter-karakter lainnya yang stand out. Bahkan Dea Panendra sebagai ART itu pun Sur ya? iya Sum. sebagai Sur itu apa Sur ya? apa Sum ya? Sum. Sum, Ya, karakter dia itu ya jadi komikal Comic relief aja, ya? comic relief aja gitu. Tapi emang stand out. Tapi dua karakter kayak J Pamungkas sama Niken Anjani, ya standar menurutku ya, standar itu karena kayak kebanting dengan yang lain udah terlalu tinggi levelnya. Menurut Mas Edo gimana? Sepakat. Jadi tokoh Pratiwi sama tokoh Damar, apalagi suaminya Pratiwi ya, Itu makin nggak kelihatan slow ya, lagi, ya. makin nggak kelihatan. Itu memang ya udah. Kan di film ini mereka juga berjarak kan, gitu. Itu memang mereka sayangnya karakterisasinya nggak terlalu menantang. Ya. Kecuali di scene yang sama dengan pengakuan ketika si Jalu pecah. Bertiga. Iya. Ya, oke. Ketika Jalu pecah, Ya. di situ tuh mereka yang dapat kesempatan gitu ya. Yes. Jadi kesempatan mereka untuk nunjukin kemampuan mereka tuh di situ. Selebihnya memang standar-standar aja ya. Benar ya. Gitu. Kayak range-nya terlalu kebanting lah dengan karakter lain yang emang bener-bener gila-gilaan gitu. Gue Totalitasnya termasuk suka dengan Dea Panendra di sini karena melihat yang kayaknya gila ya nih orang serba bisa, beneran serba bisa. Begitu jadi
ART sini masuk benar, aja. benar. Dan karakter ART-nya tuh jago nih yang nulis ya. Gila, kita tahu nih emang ART sekarang kayak gini nih. Iya. Yang dirayu harus pakai handphone. Main phone baru gitu. Ya. Benar. Gitu. Dan jijian gitu kan. Iya. Itu sih. Oke. Silakan mau tambahin. Kalau ada kelemahan lagi, tapi ini kelemahan di banyak film ya. Ketika di sini kan terakhir tuh ada ya foto-foto, tuh berasa banget beberapa yang Photoshopnya tuh gak halus itu. Iya. Tapi itu Iya sih. even di film blockbuster Hollywood tuh masih banyak yang kayak gitu. Yes. Kenapa sih budget gede kalau di Hollywood ya, budget gede tapi giliran Photoshop tuh kok masih jelek banget gitu. Nah di sini tuh berasa. Iya, lumayan. Ada beberapa lah yang berasa. Apalagi di scene pamungkas ya, bener-bener closingan itu ya baru kelihatan. Ketika kita masih momennya tuh masih sedih, masih grieving gini, kok dikasihnya ya apa ya, visual yang lumayan bikin kita ketawa. Aduh, kenapa gini gitu. Kayak zina mata dikit. Sama satu lagi, kan terakhirnya nih, nggak tahu nih spoiler apa enggak ya. Kan berjalan kan ya bahwa ini udah mulai sekolah, dia udah mulai kuliah. Iya. Oh si Damar menikah gitu kan ya. Kemudian si Jalu di wisuda, berarti kan udah berapa tahun kan jaraknya kan. Benar. Tapi tokoh anak yang digendong tuh masih sama. Siapa tokoh anaknya? Lupa lagi. Bobby. Ya Bobby, benar. Begitu pas digendong, pas lagi wisuda, loh kok Bobby-nya segini-segini aja? Apakah Bobby ini unyil? Bart Simpson gitu kan ya? Itu sih. Mungkin itu karena closingan. Agak lupa tuh. Closingan ya emang kayak kurang maksimal, tapi sebenarnya itu cukup memberikan kita tepuk aplaus yang luar biasa lah. Gitu. Tadi sempat mikir apakah ini anak murni yang digendong gitu kan ya? Tapi gitu. Oke. Silakan overall. Kalau mau kasih skor 1 sampai 10 berapa Om? Skor 8,5 itu cukup dah. Karena filmnya hitungannya itu simple, nggak ada teknis-teknis aneh yang terlalu sinematik atau yang gradingnya oke gitu. Sebenarnya itu sederhana banget gitu. Tapi dia pakai hati yang kuat. Jadi ada sentimentalnya dan pasti ini makanan orang Indonesia banget lah. Yang gampang baper, yang gampang cengeng. Ini kayaknya film-film yang membuktikan kalian ini orangnya cengeng atau enggak, atau sayang ibu atau enggak. Ya, kayaknya film ini cocok buat kalian. 8,5. Siap. Dari Mas Edoy? 8. Gitu. Jadi gini, untuk orang seangkatan gue ini gitu ya, yang tahun 80-an udah nonton film ya, udah keracunan film tahun 80-an. Just Mom ini sedikit banyak mengingatkan gue sama film Ibunda. Tuti Indramalon. Nah, dia juga punya anak yang karakternya beragam. Non biologis juga? Ada juga. Gitu ya. Itu nih. Dan apa? Karya Teguh Karya ya, gitu loh. Dan juga yang ibunya kalem gitu kan, yang nggak apa-apa, anak-anak sibuk gitu ya. Itu cuma intrik lebih banyak di film itu. Kan ada yang jadi bad girl, ada yang kabur sama istri orang, kayak gitu sih. Gitu. Tapi sedikit banyak mengingatkan sama film Ibunda tahun 86. Kalau ada yang mau komen, silakan komen. Jangan lupa subscribe, like, biasalah lonceng segala macam. Nice. Gitu aja untuk konten Just Mom. Jangan lupa nonton tanggal 27 Januari 2022. Wajib banget nonton bareng ibu, bareng keluarga, itu cocok banget gitu. Ya, kasihan lo yang misalnya ibunya udah pergi gimana? Iya. Mungkin untuk mengenang ibu atau bersama keluarga. Ya, ini filmnya ramah keluarga lah. Jadi pastiin pulsa kuota tuh ada sehingga habis nonton, karena pasti kepingin nelfon yang apalagi yang jauh ya. Ini pasti, barusan WA lagi. Nah, pasti kepingin nelfon atau video call ke nyokap. Gitu. Ranjau bawangnya yang jelas banyak banget di sini. Aduh, kayak mau cengeng-cengeng silahkan dah. Siap. Oke. Makasih udah mampir. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam.